Shalom semuanya. Sekarang kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Saya pada malam hari ini kami bisa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sekarang kami memulai persekutuan kami malam ini ya Tuhan. Berkatlah supaya sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Banggakan selain dirimu, tak ada yang ku inginkan, hanya Engkau. Aku ingin tinggal dalam pelataran-Mu. Aku ingin lebih dalam di hadirat-Mu. Biar ku mengenal-Mu, bawa ku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu. Kita angkat pujian dari awal. Ada yang ku banggakan selain dirimu, tak ada yang ku inginkan, hanyalah aku ingin tinggal dalam, aku ingin tinggal dalam pelataran-Mu. Aku ingin lebih dalam di hadirat-Mu. Ajarku mengenal-Mu, bawa ku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu, bawa ku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu, ajarku mengenal-Mu.
katakan Allah Bapa. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di api yang suci. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, 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 Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci, di hati yang suci, di hati yang suci. Sekarang kami mau bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang bersiap untuk bersuka cita katakan amin.
Tak terbayang kebesaran. Ku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Dibawa ke bawah sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Kita angkat pujian dari awal. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Dibawa kapak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Dibawa kapak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Sekali kita angkat pujian dari awal. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Dibawa kapak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Dibawa kapak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja. Katakan bagai raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Dibawa kapak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Sekali katakan melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu. Tuhan, kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu. Tuhan, kau raja atasku. Hanya
terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali katakan, Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi, yang
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang bersyukur buat malam hari ini. Kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Tarik kami Tuhan. Hari lepas hari semakin melekat kepadamu Tuhan. Kuduskan kami semua, tahirkan kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua kita yang merindukan Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Oke. Oke. Foto dulu ya. 1. Opung belum nampak. Nah, sudah? 1, 2, 3. Baik. Oke, ganti baju pakai. Oke, cek sound dulu. Shalom. Baru tua jelita, shalom. Kok sendirian? Salam Pak Tua, salam semuanya, selamat malam. Malam baru tua, kok sendiri? Mana kakak? Kakak pergi Mana? ke Beja Ayu. Ayolah. Shalom, Kak Glory. Oke. Salam semuanya, selamat malam. Malam juga. Shalom, Kak Esther. Bang Tian mana? Pulang, shalom semuanya, selamat malam. Bang Tian mana? Bang Tian lagi kerja kelompok, tulang. Oke. Shalom, siapa lagi? Oh, shalom Bang Marvel sama Inang Uda. Salam semuanya, selamat malam. Shalom Tante Heni. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom Pak Dedi. Shalom Pak, shalom semuanya, selamat malam. Shalom Bautian. Shalom Mami Kesya. Sama Brian. Salam Shalom semua, semuanya. selamat malam. Selamat malam. Semua nanya. Shalom Cek. semuanya, selamat malam. Ayolah. Oke, sudah. Sekarang shalom semua yang di studio. Baik, oke ya. Lamanya datang bajunya. Sebentar ya. Sudah? Kita mulai? Oke.
Oke, kita mulai dari ntar ya. Oke. Sana. Oke, kalian nyanyi satu lagu dulu. Coba Ika, kamu nyanyi satu lagu Ika. Hah? Kayak gitu? Oke. Saat tiada yang dapat ku genggam, wajahku menggenggam tanganmu. Saat semua tak sejalan rencanaku, ku melihat rencanamu terindah. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu, berharga bagimu. Walau ku belum mengerti apa yang aku alami, suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Saat tiada yang dapat ku genggam, wajarku menggenggam tanganmu. Saat semua tak sejalan, Lihat rencanamu terindah. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu, berharga bagimu. Walau ku belum mengerti apa yang aku alami, suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Oke, baik, puji Tuhan. Mohon maaf karena tadi kepanasan, harus ganti kostum dulu. Baik, puji Tuhan ya. Kembali kita mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Kita percaya nanti kita akan mengerti bagaimana bahwa benar-benar alam semesta ini hidup oleh karena firman Tuhan. Jadi walaupun Tuhan itu tidak kelihatan ya, walaupun Tuhan tidak kelihatan, tetapi ketika dikatakan Tuhan itu, kedatangan Tuhan itu nyata gitu. Nah, itu artinya adalah bagaimana benar-benar nanti setiap ciptaan ini ya, atau manusia, karena kita itu ada di dunia manusia, itu hanya hidup oleh karena firman gitu. Jadi walaupun Tuhan tidak kita lihat dia bekerja, namun dia bekerja terus. Ya, ada beberapa hari ini saya singgung mengenai bagaimana bahwa Tuhan terus bekerja sekalipun tanpa manusia. Jadi tidak ada manusia yang bisa mengatakan, oh
Tuhan itu kalau misalnya aku ini tidak diselamatkan, sia-sialah pekerjaan Tuhan. Tidak ada pekerjaan Tuhan. Tidak. Tuhan itu terus bekerja. Jadi walaupun manusia itu memberontak, sekarang kan kesombongan manusia itu kan bilang begini, bahwa mereka bisa hidup tanpa adanya Tuhan. Gitu. Lewat pikiran mereka, lewat pengetahuan mereka. Semua orang menganggap setiap orang yang hidup di dunia ini gitu ya, setelah dia melalui perjalanan yang panjang, lalu dia itu karena dia punya pengetahuan gitu, maka manusia itu telah belajar bagaimana hidup survive gitu, bagaimana mereka bisa hidup bertahan gitu ya. Di di Antartika orang bisa hidup gitu, di laut orang bisa hidup gitu. Belajar gitu dari setiap keadaan, dari segala tantangan. Mereka menjadi orang-orang yang tangguh gitu. Ya sampai dari perubahan itu saudara, lahirlah berbagai jenis kulit manusia gitu. Dari rambutnya juga demikian gitu. Ya, yang tinggal di tanah dingin dengan yang tinggal di tanah panas gitu, yang tinggal dekat laut, yang tinggal di pegunungan, itu jenis makanannya itu yang dimakan itu juga berbeda gitu. Padahal tadinya kan awalnya manusia itu kan satu aja gitu. Ya terus berkembang sampai lintas benua gitu. Nenek moyang manusia lintas benua gitu ya. Nah, jadi sehingga manusia itu dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, ya, itu belajar bagaimana bertahan hidup gitu. Sampai mereka itu punya falsafah-falsafah gitu dalam hidup mereka yang dibuat oleh nenek moyang mereka gitu. Ya ada pantangan-pantangan, pantang nyapu rumah malam-malam, ada banyak pantangan-pantangan gitu. Karena ada pengalaman-pengalaman berhubungan dengan dunia roh dan lain sebagainya. Bagaimana tetap berhubungan dengan nenek moyang yang sudah pada meninggal gitu ya. Mereka punya ritual-ritual tersendiri gitu. Ya. Nah, jadi sebetulnya manusia itu telah terbiasa hidup tanpa pengenalan akan Tuhan. Jadi sebetulnya manusia itu tidak pernah mengenal Tuhan dengan benar gitu. Masing-masing agama telah menganggap agamanya paling benar. Jadi sebetulnya setiap agama itu sudah punya surganya sendiri. Tujuan yang akan dia capai setelah mati. Jadi mereka membuat doktrin-doktrin tertentu gitu. Sesuai dengan pemahaman mereka gitu. Oh surga itu kayak gini, oh Tuhan itu kayak gini. Dan manusia tidak pernah mengenal Tuhan sebetulnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mereka mengenal Tuhan, itu bohong gitu. Tidak ada yang mengenal Tuhan. Semua telah kehilangan kemuliaan Tuhan gitu. Nah, jadi sampai sekarang sebetulnya manusia itu tidak ada yang benar-benar mengenal Tuhan itu, tidak ada. Jadi manusia itu egois gitu. Manusia itu telah memandang Tuhan menurut cara pandangnya sendiri. Gitu ya. Nah, jadi saudara, ketika saudara mendengarkan kabar tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, jadi itu misteri saudara. Sampai sekarang orang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di agama tertentu, mereka bahkan tidak tahu apa kedatangan Tuhan itu gitu. Yang mereka tahu pokoknya nanti Imam Mahdi datang di akhir zaman. Kapan akhir zamannya? Dari dulu mereka sudah berbicara mengenai akhir zaman. Orang Kristen juga demikian. Nanti akan ada pengangkatan, akan ada angka ini, angka itu. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Sudah ada itu, saudara. Tapi apakah kedatangan Tuhan bisa diprediksi? Tidak. Nah, jadi sekarang ini saudara, kalau saudara mendengarkan berita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ini kabar baik. Saudara harus benar-benar tahu bagaimana cara menyambut Tuhan.
Jadi sekarang saudara mesti belajar benar-benar mencari kebenaran. Siapapun kita. Gak tahu entah berapa umur kita. Masing-masing kita. Kalau hari ini engkau dengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Artinya begini. Fokuskanlah mulai dari sekarang mencari kebenaran tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gitu. Berdoalah. Berdoalah supaya kita itu bisa menangkap tentang kedatangan itu dan kita boleh mempersiapkan diri. Kita boleh mempersiapkan minyak. Iya. Jadi mempersiapkan minyak itu adalah masa yang kita jalani untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Ingat ya, ketika kita katakan begini. Ketika firman Tuhan katakan orang-orang terkejut di Sion katanya. Sion itu kan tempat kediaman Allah. Kita sudah belajar kemarin hari Minggu kan. Gunung Sion katanya. Gunung kemuliaan Tuhan. Oke, tempat Tuhan ada. Nah, jadi ketika dikatakan Tuhan datang mendadak ke bait sucinya katanya. Oke. Nah, di bait suci inilah orang itu merindukan persekutuan dengan Tuhan kan. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu datang mendadak dan dia memurnikan gitu. Kenapa saudara? Perhatikan saudara. Saudara ikuti baik-baik gitu. Kenapa kita hari-hari ini benar-benar kalau saudara dengar gitu ya. Apa yang saya persekutukan gitu. Kalau saudara mendengarkan apa yang saya katakan gitu. Coba lihat bagaimana belakangan ini ketika kita semakin intens berbicara mengenai kedatangan Tuhan. Berbeda dengan dulu saudara. Dari dulu orang sudah bicarakan tentang kedatangan Tuhan. Dari saya sejak belum saya di Batam aja saya sudah tahu tentang berita kedatangan Tuhan. Iya. Sebelum saya masuk di karismatik. Tulang saya sudah mengajarkan tentang akhir zaman gitu. Oh nanti akan begini. Sudah tahu. Nanti akan ada begini, akan ada penganiayaan, akan ada begini. Sudah tahu, saudara. Tetapi sudah banyak yang pada meninggal, saudara. Para pendeta. Apakah mereka melihat semua itu? Tidak. Bahkan tidak mengerti. Mereka membayangkan. Oh nanti kalau mati. Oh membayangkan surga. Surga itu kayak gini. Apakah seperti itu? Sekarang ini Tuhan justru. Coba perhatikan. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu. Katanya. Dia akan duduk seperti tukang pemurni logam. Katanya. Dia menyucikan. Dia membakar. Katanya. Sementara begitu kita beritakan, begitu saya beritakan itu. Orang-orang yang nyaman dengan dagingnya tidak akan mau mendengarkan itu. Dia akan melawan. Iya. Sama seperti ketika utusan Tuhan, malaikat Tuhan datang ke Sodom dan Gomora. Coba lihat. Ke kota Sodom itu. Bayangkan malaikat Tuhan itu mau dibunuh sama mereka. Iya. Karena mereka tahu. Yang menggerakkan mereka siapa? Iblis yang menggerakkan mereka, saudara. Untuk membunuh utusan Tuhan itu, saudara. Mereka tahu aja. Dan mereka dengan mudah bisa digerakkan, saudara. Nah, jadi sebetulnya seperti itulah yang terjadi. Ketika Tuhan datang. Gitu. Namun kali ini saudara, Tuhan itu datang. Benar-benar saudara dia datang itu. Secara tersembunyi. Bayangkan dulu ketika Tuhan Yesus datang. Tidak ada yang bisa menjamah dia kan. Sekarang ini kan semua orang Kristen.
mereka mengeluh-elukan Yesus kan. Di zaman dulu itu tidak seperti itu, saudara. Di zaman dulu awal-awal, para pengikut Yesus disebut sebagai orang sesat. Setelah Injil itu sampai ke seluruh dunia dan menjadi agama negara, barulah justru seluruh dunia ini dikuasai oleh orang Kristen. Iya. Negara-negara maju, mereka telah duluan menjadi Kristen, saudara. Tetapi, apakah mereka seperti yang ada di Alkitab? Tidak. Mereka menjadi bangsa penindas, saudara. Iya. Bangsa penjajah itu semua kan, bangsa-bangsa itu kan bangsa penjajah. Orang Kristen itu. Pada akhirnya. Coba lihat. Sejarah menceritakan demikian. Jerman. Orang Kristen. Ya kan? Bagaimana mereka membunuh orang Israel, saudara. Kalau saudara ingat dulu, saudara. Holocaust itu 6 juta orang Israel dibunuh. Iya. Itu orang Kristen. Bayangkan. Yang melakukan itu orang Kristen loh. Belum lagi Belanda, Prancis, Portugis. Bukankah semua itu bangsa Kristen, saudara? Katolik mungkin, ada yang Katolik. Sama aja kan? Telah berubah menjadi seperti itu. Oke? Nah, sekarang perhatikan, saudara. Jadi saudara mesti benar-benar mencari ini. Mesti benar-benar saudara, tengah sekarang ini mencari kebenaran tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Iya. Beritanya adalah Tuhan sudah datang. Jadi jangan lagi bilang Tuhan akan datang. Tuhan sudah datang. Tuhan Yesus sudah datang kedua kali. Dari mana kita tahu? Dari saudara mendengarkan firman ini. Inilah kebenarannya. Jadi bukan lagi karena apa yang dikatakan orang di Tiongkok. Bukan. Bukan lagi. Saya nggak pernah bertemu dengan mereka. Dengan siapapun itu. Nggak pernah bertemu. Saya tidak diajar oleh mereka. Jadi kalau ada orang misalnya yang mulai saudara mungkin bingung gitu ya. Ada orang yang ingin menyerang apa yang saudara dengarkan gitu. Saudara mesti datang kepada Tuhan gitu. Iya. Saudara mesti benar-benar belajar sampai di masa ini kita itu menjadi kokoh gitu. Sampai nanti semua yang kita baca, yang kita persekutukan dari firman ini, semua makin nyata. Harus nyata, saudara. Jadi, saudara tidak bisa bergantung kepada saya. Sama seperti saya kan juga nggak bergantung. Karena mustahil juga kita akan jumpa dengan mereka. Dari segi bahasa pun, kita nggak bisa jumpa. Memang kedatangan Tuhan tidak dikatakan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu seorang wanita. Tidak ada dikatakan di dalam Alkitab. Nggak ada. Yang ada di dalam Alkitab itu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Itu yang ada di Wahyu 12. Orang Kristen atau pendeta mengatakan bahwa perempuan itu adalah orang Israel yang melahirkan gereja. Padahal cerita sudah berlanjut. Sudah berubah cerita. Gitu ya. Sudah berubah ceritanya. Itu. Jadi sekarang benar-benar saudara mesti bisa menceritakan apa yang saudara alami ketika engkau menyelidiki tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Coba ubah konsepmu. Ya, coba tanggalkan konsepmu yang lama tentang menanti-nantikan kedatangan Tuhan dengan mendengarkan bahwa Tuhan sudah datang. Tanyakanlah sama Tuhan. Apa sebetulnya arti kedatangan Tuhan itu? Supaya nanti kita bisa terus berjalan. Jadi kita mesti mengumpulkan minyak sekarang. Kita mesti punya minyak. Saudara mesti punya minyak untuk perjalanan saudara ke depan. Tidak banyak yang mendengarkan berita ini. Bahkan orang-orang yang lebih tua dari saya, mereka tidak tahu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi tahukah saudara? Mereka akan menempuh segala jalan yang panjang. Saya sudah ceritakan kemarin. Bagaimana sedihnya gembala kita dulu. Ketika dia kehilangan istrinya.
Dan sekarang dia menghadapi bagaimana bahwa dokter sudah tentukan umurnya. Jadi bayangan dia itu nanti di sorga dia akan ketemu dengan istrinya. Betapa menyedihkannya. Di sorga tidak ada kawin mengawinkan loh saudara. Iya. Di sorga tidak ada begini. Oh, dulu aku sudah beritakan Injil. Sudah pergi kemana-mana. Aku adalah gembala. Aku tidak mengenalmu katanya. Bayangin. Kamu semua pembuat kejahatan. Kamu sudah rusak dan aku tidak menyelamatkan kamu. Karena memang aku tidak pernah melihat kamu. Aku tidak pernah bersekutu. Ketika aku datang ke rumahmu, engkau tidak membukakan pintu bagiku. Kapan Tuhan aku lihat engkau datang ke rumah? Kapan? Karena engkau terlalu menganggap dirimu tinggi. Engkau menganggap dirimu tahu. Karena engkau pendeta, karena engkau gembala, karena engkau ahli teologi ya, karena engkau seorang pengkhotbah, engkau menganggap dirimu sudah tahu. Dan engkau mengangkat dirimu menjadi seorang pengajar. Siapa yang suruh kamu ngajar? Kamu lupa. Sekarang zaman akhir dikatakan apa? Tidak perlu lagi kamu mengatakan, kenallah Tuhan. Karena akan tiba waktunya, Bapa sendiri yang akan mengajar kamu. Tapi kamu para pengajar-pengajar, kamu terus mau mengajar terus dengan pikiranmu, dengan hikmatmu. Bukankah kamu itu sebagai seorang pemberontak? Iya, seperti itu nantinya saudara orang-orang itu. Iya, mereka tidak pernah mau meninggalkan. Mereka tidak pernah mau menyerahkan apa yang mereka punya. Iya. Iya, dengan para jemaat juga demikian. Mereka telah tertipu selama ini. Mereka telah memperkaya diri mereka. Ya. Padahal ini waktunya orang harus mengenal Tuhan. Karena saudara, tempat yang kita akan masuki itu adalah tempat di mana orang hanya bergantung kepada firman. Gitu loh saudara. Bisakah saudara melihatnya? Cara kita diselamatkan adalah kita dilepaskan dari segala ikatan dunia ini. Ya, Tuhan Yesus ketika menghadap Bapa, apa dia bilang? Kepadamu kuserahkan nyawaku. Ya, dia melihat Bapaknya meninggalkan dia. Ya, itu ujiannya loh. Tetapi lihatlah orang-orang Kristen yang meninggal. Di nisan mereka dituliskan apa? Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Hebat sekali dia bilang mengakhiri pertandingan dengan baik. Itu harus Tuhan yang bilang loh. Dia gak pernah mengenal Tuhan. Selalu ada ditinggalkan untuk dirinya. Seperti yang saya katakan. Gak bisa melepaskan kan? Segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada dia, tidak mau dia serahkan. Dia seperti iblis. Iblis itu kan terlalu bangga dengan karunia Tuhan yang diberikan kepada dia kan. Menjadi penghulu malaikat kan. Seperti itulah orang yang dipercayakan anugerah. Iya. Dia genggam itu kekayaan itu saudara. Iya. Bodoh sekali saudara. Dia pikir dia bisa genggam dua-dua. Kalau Tuhan sekarang sedang melepaskan genggamanmu dari dunia ini, berbahagialah. Ya. Oh, sangat kasihan saudara. Orang-orang yang mengumpulkan hartanya di akhir zaman. Sangat sia-sia. Sangat kasihan sekali. Iya. Mulai saudara.
Apapun yang akan terjadi, mulailah pandang. Saudara, dalam 2 bulan ini saudara, saya cukup perjalanan yang sangat cepat sekali menurut saya. Iya. Kalau kita bisa bertahan sampai dengan hari ini, hebat loh. Iya. Gak mudah bisa bertahan sampai dengan hari ini. Bertahan dalam arti apa, saudara? Tetap menundukkan hati di hadapan Tuhan. Tidak mempercayakan hidup kita kepada dunia ini. Iya. Nah, jadi di masa sekarang inilah benar-benar kita harus melihat Tuhan. Tuhan itu kayak apa sih gitu loh. Harus benar-benar tahu. Tidak asal mendengarkan, oh Tuhan sudah datang. Tidak. Mesti benar-benar tahu kalau Tuhan itu memang sudah datang. Jadi tidak begini, oh Tuhan sudah datang, di mana dia? Bukan itu. Karena Tuhan itu juga roh. Jadi ketika kita tahu, jadi semua firman yang diucapkan ini saudara ya. Tahukah saudara? Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, orang itu kayaknya mereka itu, apalagi yang tidak mengenal Tuhan gitu ya. Mereka orang-orang pintar misalnya gitu ya. Jadi mereka itu dengan bangga mereka itu menceritakan tentang kehebatan mereka. Menciptakan ini, menciptakan itu dari ini saudara. Semua coba lihat, coba perhatikan saudara. Mereka lupa, saudara, orang-orang itu lupa kalau ada komputer raksasa gitu. Yang menggerakkan seluruh manusia di alam semesta ini. Jadi ketika manusia berpikir, dia itu berpikir dari pikirannya sendiri. Ya gitu saudara. Dia pikir begitu. Dia lupa kalau ada Tuhan yang dari zaman ke zaman dia berpikir gitu. Dia sendirian kayak Tuhan itu ada di ruang kerjanya gitu. Dengan banyak asistennya. Iya. Dengan semua malaikat-malaikat yang sibuk, yang ngatur dia semua yang ngatur. Sudah ada yang mengatur semua pemerintahan yang ada di bumi ini, saudara. Sudah ada. Sudah diatur semua. Tentang mengatur bagaimana nanti ketika mati, nanti dikumpulkan di mana. Sudah ada semua. Ada petugas-petugas di alam roh. Bukan hanya orang Kristen. Orang Kristen itu kan hanya, mengetahui. Pokoknya tidak ada yang sampai ke surga kalau tidak melalui. Kuno kali itu, saudara. Iya. Karena umat pilihan itu pun, jadi dia dijadikan dia menjadi pokok gitu loh. Jadi tidak semua jadi umat pilihan gitu. Tapi semua itu kayak soko guru dia. Kayak tiang-tiang di dalam bait suci gitu. Kayak misalnya kita ini saudara. Panggilan Tuhan atas saya berbeda dengan panggilan Tuhan atas saudara. Jadi kalau saya bersekutu, saya ceritakan semua pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Tentang bagaimana pengertian saya akan firman Tuhan ini. Makanya makin lama saya makin kaya. Makin lama saya makin bebas bicara sama saudara. Itu setiap hari saudara, Tuhan itu kayak ceritakan dia gitu. Ada saja hal-hal yang dia ceritakan karena makin lama saya makin terbuka dengan dia. Makin lama makin saya mengerti. Entah dari mana itu pengertian semua. Kayak misalnya ketika saya ceritakan kepada saudara tentang tadi Musa itu tadi pagi. Tanggalkan kasutmu. Karena tempat yang kamu injak itu kudus. Jadi ketika kita mendengarkan Tuhan sudah datang. Kan kita pernah mengingat Tuhan suruh kita makan. Kan itu ada dalam Alkitab.
Tapi adakah orang yang terus dia dengan teliti menyelidiki apa sih artinya makan Tuhan? Yang mereka pikirkan cuman bagaimana supaya diberkati, bagaimana supaya ini, bagaimana supaya memiliki keluarga yang sejahtera, bla bla. Itu ketinggalan zaman sekali, saudara. Sekarang coba, ketika dikatakan, sedangkan tanah itu yang diinjak itu ketika Musa datang ke situ, pada hari Musa menginjaknya, langsung dia dengarkan suara kan. Jangan tanggalkan kasutmu, karena tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Stop katanya. Tahu artinya? Jadi ketika kita memasuki persekutuan ini, coba lihat. Ya. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan Nuh dan keluarganya, tahu nggak saudara? Nuh itu benar-benar takut akan Tuhan. Jadi ketika disuruh dia memberitakan Injil, Nuh itu, oke, dia itu hanya memberitakan. Dia tidak begini, ayo bertobatlah kalian. Dia tidak merubah beritanya. Dia tidak buat bumbu seperti orang sekarang. Supaya orang percaya sama Tuhan. Dia disuruh hanya beritakan Injil. Dia tidak bersyafaat bagi orang-orang itu. Tidak. Tapi dia menyampaikan Injil. Dan memang rencana Tuhan adalah cuman mereka yang akan diselamatkan. Bayanginlah. Iya. Bayangkan bagaimanalah kira-kira kalau misalnya Nuh itu hidup di zaman yang sekarang. Bayangkanlah ketika dia masuk ke bahtera itu. Bayangkanlah di luar sana ada sepupunya. Mungkin masih hidup tulangnya. Masih hidup amang borunya. Masih hidup mertuanya. Masih hidup besannya. Besannya ada 3. Masih hidup saudara-saudaranya yang lain. Anak udanya. Anak siapa? Iya kan? Anak abangnya. Lihat semua. Masih ada di situ. Cobalah bagaimana kira-kira kesedihan Nuh ketika kehilangan orang-orang itu semua. Cobalah lihat. Betapa ngerinya. Gimana caranya kira-kira? Gimana kira-kira Nuh masih bisa menjalankan hidupnya? Makanya saudara ketika pertama mulai mengenal anggur saudara. Kenapa? Kenapa mereka tahulah di situ berkebun anggur gitu. Sehingga Nuh itu harus mabuk katanya. Bayangkan kira-kira dari ramai sekali. Coba saudara lihat yang kalau saudara lihat sering di YouTube itu tentang Jepang. Yang tidak ada lagi penghuninya. Satu kampung misalnya kayak gitu. Lalu yang saudara lihat di sana para orang tua. Bayangkanlah bagaimana kira-kira mereka tinggal di kampung yang sudah kayak kampung hantu. Kayak kota hantu. Gak ada orang. Kan mereka teringat semua keramaian yang dulu. Tapi gak ada lagi orang di situ. Gak ada sekolah, gak ada SD. Karena apa? Karena tidak ada di antara mereka yang mau menikah dan mau punya anak. Nanti suatu saat mereka ramalkan bahwa Jepang tidak akan ada lagi, akan punah. Iya. Iya.
Bahkan memang juga Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus sendiri bernubuat bahwa kedatangan itu, akhir zaman itu seperti waktu zamannya Nuh, katanya. Iya. Memang Tuhan menyelamatkan semua manusia, tapi jalannya nggak seperti yang di sini. Sudah waktunya saudara, kita ini sadar. Toh juga untuk apa semuanya? Untuk apa orang-orang? Untuk apa jemaat banyak di sini? Untuk apa? Kalau mereka hidup untuk dirinya sendiri. Kalau mereka tidak dilatih. Hidup takut akan Tuhan. Kalau mereka itu hanya memikirkan diri mereka sendiri. Untuk apa? Tak ada gunanya. Iya. Makanya sekarang juga ya sudah. Karena Tuhan yang sedang membangun tempat ini. Saya sudah harus merelakan apapun yang terjadi. Sudah harus rela saya. Macam mana lagi? Kemana lagi saya akan pergi Tuhan? Ingat saudara ketika Tuhan Yesus mulai cerita tentang penderitaannya. Itu murid-muridnya lemas semua saudara. Apalagi ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Lemas murid-muridnya. Tadinya saudara mereka itu punya ekspektasi yang tinggi saudara. Mereka bersaing satu dengan yang lain. Tapi ketika Yesus mulai menceritakan perjalanannya, mereka menjadi sedih. Iya. Sampai mereka ngantuknya gitu. Dan tiba-tiba sudah datang yang akan menangkap Tuhan Yesus. Mereka gak percaya tadinya. Iya. Makanya ketika ada yang bilang, stop bicara tentang penderitaan gitu. Stop mengatakan menderita. Katakan hal-hal yang positif. Nah, tahukah saudara? Disitulah iblis memanifestasikan diri. Iya. Orang itu tidak menyadarinya, sama seperti Petrus tidak menyadarinya. Kalau dia ternyata iblis. Tapi apakah saudara pikir perkataan itu perkataan yang mengerikan? Tidak. Justru perkataan itu sedang memurnikan. Itu sama artinya dengan begini. Tanggalkan kasutmu. Karena tempat ini kudus. Sama artinya itu. Iblis kau nggak boleh ada di sini. Kira-kira kayak gitu loh. Itu artinya. Bukan masalah menuduh manusia itu jadi iblis. Tidak, manusia adalah manusia. Manusia adalah objek yang diselamatkan. Sementara iblis adalah objek yang dibinasakan. Supaya saudara tahu. Supaya saudara mengerti tentang firman Tuhan. Jangan salah sangka. Jadi ketika Tuhan katakan, ketika dia tawarkan tubuhku benar-benar makanan. Tahu gak artinya? Sama dengan begini. Kuduskanlah dirimu sebab aku kudus. Ibaratnya saudara kita ini. Ketika kita menerima dia. Ibaratnya dia sedang mengatakan. Kuduslah. Dan aku menginjakkan kaki. Aku yang kudus menginjakkan kakiku di sini. Mulai tahu artinya apa? Terimalah kegentaran akan Tuhan. Dan kalau kita masih bisa hidup sekarang
dengan firman Tuhan itu, sekarang mulailah muliakan Tuhan dengan tubuh. Iya, gentarlah akan Tuhan. Jangan lagi merasa dirimu lebih benar daripada yang lain. Engkau tidak boleh takut kepada siapapun gitu. Engkau mesti menyampaikan kebenaran. Iya. Ketika saya berani bicara kepada saudara tiap hari, mungkin orang tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Iya. Terlalu tinggi. Iya. Bahkan kepada anak-anak di sini. Oh, dulu saya nggak mengerti apa kata bapak saya tentang dia melihat sinar itu. Saya nggak ngerti. Tapi kalau dibilang sekarang, seolah-olah sekarang bapak saya itu mulai mengerti. Oh, ini dulu yang kulihat terang itu ya. Gitu loh. Makanya dikatakan Abraham bersukacita melihat hariku. Iya, itu artinya. Tahu ketika Yesus mengucapkan itu? Karena Bapak itu terikat kepada dia. Kan Bapak sudah bilang, inilah anakku katanya. Yesus kan dari bayi dia. Apa dia langsung mengetahui kalau Allah Yahweh ada di dalam dia? Mana? Sama seperti kita, dia lahir. Iya. Cuman dia mulai menyelidiki. Sebetulnya dia mulai merenungkan tentang siapa dirinya. Dia menjadi pintar sekali, saudara. Coba saudara lihat. Ada orang-orang yang memang dari kecil dia itu sudah, bisa lihat ada anak-anak yang bisa khotbah waktu dari kecil. Ada itu kalau saudara Robert Liardon itu, saudara. Dari umur 8 tahun, bayangin. Dia sudah pintar berkhotbah, hebat sekali. Ada banyak orang seperti itu, saudara. Tetapi Yesus ini hanya dialah yang dikatakan anak Allah. Yang lain tidak. Iya. Makanya dia berbeda. Dia nggak boleh disamakan dengan nabi, nggak bisa. Tapi tahu nggak? Apa saja yang diucapkan dia, semuanya jadi. Karena apa? Bapaknya terikat sama dia. Makanya waktu ditabiskan itu, langit itu harus memperdengarkan suaranya, bayangin. Iya. Tapi tahu nggak? Jadi kita mesti renungkan sedikit ya. Tuhan Yesus yang katanya ketok pintu rumah kita ini, pintu hati kita ini. Saudara masih ingat gak persekutuan kita dari awal ini, saudara? Masih ingat-ingat kan dulu? Iya. Coba kembali ke belakang dulu. Tapi sekarang makin lama makin jelas dia bicara. Ya. Lihat. Kita seperti dipisahkan satu dengan yang lain. Iya kan? Tapi lihat. Dengan ketika kita berjalan. Lihat. Enggak ada yang tersinggung, enggak ada yang gimana. Udah biarin. Waktu jalan terus. Karena Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Iya. Masing-masing kita. Oh, kita tidak sedang berbicara tahun ini ya. Enggak, anak-anak kita ini masih hidup. Ketika saya nanti mencapai umur 60, 10 tahun lagi. Anak saya Brian baru umur berapa? Tambah 10 lagi. Anak saya Brian masih umur berapa? Ya, masih lanjut terus.
Belum lagi anak-anak yang kecil. Tumbuh dia. Tapi sesuai dengan perjalanan mereka nanti, setiap perkataan kita ini akan tumbuh di dalam mereka. Otak mereka jalan. Tuhan yang saya ceritakan saat ini, lama-kelamaan akan memperlihatkan dirinya. Sama seperti saya katakan begini. Ibaratnya semua ada di dalam ini ya. Semua manusia di sini. Di pusatnya ini, di mana semua manusia bersumber dari tengah-tengah misalnya gitu. Di pusatnya itulah kantornya Tuhan. Iya. Jadi ketika Tuhan berfirman dari tengah-tengah, kata-katanya itu kan dikatakan seperti ini. Itu seperti kata-katanya itu diperkuat 7 kali lipat katanya. Suara guntur gitu. Iya. Nanti kan suatu saat akan kembali kepada dia. Nanti seluruh alam semesta ini akan berubah menjadi seperti yang dirancangkan oleh Tuhan dalam hatinya. Termasuk siapapun yang tinggal di dalamnya. Coba bayangin. Coba bayangkan kota yang sedang dibangun Tuhan ini. Coba lihat, kita semua diseleksi sekarang. Oh, nggak bisa ada yang tersembunyi. Kalau orang hanya menerima yang baik saja dari Tuhan, oke, dia akan disingkirkan. Iya. Tahu nggak kehidupan yang kita jalani ini? Kalau sekarang engkau susah, mungkin di kehidupan sebelumnya engkau tidak susah. Iya. Mungkin di kehidupan yang sekarang engkau mungkin akan baik. Tapi kehidupan sebelumnya mungkin engkau tidak baik. Tapi dengan sekarang kita menjalani mungkin yang menurut orang atau menurut dirimu engkau rendah. Tapi ketika engkau bisa menerima keadaan itu, disitulah engkau punya kesempatan untuk melihat jalannya Tuhan. Maka itu kan katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Iya. Jadi sekarang kalau kita menerima Tuhan Yesus, cobalah bayangkan kalau katanya, oh aku sudah percaya kepada Tuhan. Sementara hidupmu tidak seperti Tuhan Yesus. Macam mana lah? Tuhan Yesus bilang, kalau ada yang minta bajumu, kasih jubahmu. Ya kan? Kalau engkau miskin, berbahagialah. Kan? Sampai Tuhan bilang, ketika aku sakit, kamu mengunjungi aku. Bagaimana kalau kita sakit? Iya. Bisakah kita melupakan keadaan kita yang sakit? Lalu engkau bayangkan Tuhan datang. Kan setiap pagi dia datang, bersekutu bersama dengan kita. Oke? Ya kan? Kan tidak ada kita yang melihat penglihatan Tuhan Yesus datang. Tidak. Nggak ada. Sama kita bersekutuan seperti ini. Tetapi ketika saya katakan Tuhan datang, tahu berartinya? Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Kalau saya katakan Tuhan ada di sini, itu kebenaran. Tetapi kalau engkau tidak datang di sini, kalau engkau tidak datang bersekutu di sini, itu artinya engkau menolak Tuhan. Iya. Sebelum hujan lebat turun,
Elia dan bujangnya itu, bujangnya Yesus lihat. Coba lihat ke sana. Apa yang kamu lihat? Sampai berkali-kali dia pergi. Lalu, balik lagi ke sana. Apa yang kamu lihat? Awan sebesar telapak tangan. Sudah, segeralah engkau lari. Hujan yang lebat akan turun. Ya, saudara mesti berani memperhatikan. Jadi yang saudara perhatikan itu firman Tuhan. Bukan tanda-tanda. Tanda-tanda itu akibat daripada engkau percaya melihat firman Tuhan. Iya. Iya, saudara. Kedatangan Tuhan itu di depan mata kita, saudara. Saya sudah berkali-kali mengatakan, saya tidak mengatakan saya Tuhan. Tidak. Engkau tidak perlu menyanjung-nyanjung saya, tak ada guna. Itu tidak sesuai dengan kebenaran. Tapi kalau saya katakan, Tuhan sudah datang kedua kali, itu kebenaran. Berbahagialah engkau yang mendengarkan firman Tuhan. Dan mulai ketahuilah cara menyambut Tuhan. Belajarlah. Kita kan dimurnikan. Memang kita dimurnikan kok. Ya. Di saat kita rasanya pengen kita itu merasa pengen terus berjuang. Emang bisa karena kekuatan kita? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh misalnya saya bilang saya bisa memahami firman ini. Sehingga saya pintar menjelaskan kepada saudara. Oleh karena dulu saya sering mempelajari firman Tuhan. Tahu nggak semua itu ketika saya lihat dari perjalanan saya. Aduh, siapa yang membuat bisa saya seperti itu? Dan cobalah bayangkan. Jadi kalau saya dengarkan ya. Ketika mertua saya bilang, ya gimana nanti ya, gimana bisa makan gak nanti cucu-cucuku itu ya, bapaknya cuma tahu baca aja. Tapi tahu nggak, Tuhan siapkan mereka. Saya nggak pernah dihina sama keluarga istri saya. Mereka seperti ketika saya pertama kali masuk di tengah-tengah keluarga istri saya, ketika tahu saya pendeta, senang sekali. Iya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya saya kerjaan rumah di sana, bikin berbagi, kadang-kadang dulu Pak itu kayak nganggap saya nggak bisa apa-apa gitu. Iya. Jadi kadang saya nggak pegang apa-apa gitu. Jangan nanti jatuh, nanti gimana? Dia nggak tahu saya bisa kerjaan apa aja gitu. Tapi tahu nggak saudara? Memang sejak saya dari lahir baru, tahunya saya baca aja gitu. Jadi bukan karena saya memaksa diri saya ingin mengenal Tuhan. Tidak. Itulah cara Tuhan, saudara. Bayangkanlah gimana Tuhan, berapa lama Tuhan menunggu Musa. Bayangin. 40 tahun bayangin. Iya. Ketika dia menginjakkan kakinya, jangan berjalan terlalu jauh, stop. Sebab tempat yang kamu injak itu kudus. Iya. Ketika kita mulai mendengarkan kebenaran, Tuhan sudah datang. Kira-kira kayak gini, stop. Tempat yang kamu injak ini kudus. Jadi kita tidak memaksa orang datang ke sini. Kita tidak merayu orang datang ke sini. Iya.
Tapi setiap orang yang benar-benar mencari Tuhan, mencari kedatangan Tuhan, merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kali, harus datang ke sini. Ya mungkin tidak di zaman saya, nggak apa-apa, nggak ada masalah di situ. Tuhan Yesus, apa di zamannya dia, ketika dia hidup dulu, tidak kan? Ya, mana pernah mereka menyangka. Dulu aja Petrus itu, dia pikir dia hanya di Yerusalem aja gitu. Tiba-tiba ada orang Roma, itu yang sida-sida itu, saudara. Tiba-tiba Roh Kudus mengunjunginya. Waduh, sampai datangkan binatang yang haram itu. Sembelilah katanya. Maksudnya itu, udah kamu mesti pergi ke sana. Iya. Lihat bagaimana pengabaran Injil di tempat-tempat yang sangat tertutup. Di daerah Tapanuli, Batak sana, saudara. Ketika pertama kali, mereka pemakan manusia loh. Tapi tahu nggak? Ketika mereka memakan manusia itu, ketika darahnya tertumpah di tanah Batak, itu yang membuat tanah Batak bisa menerima Injil. Supaya saudara tahu. Iya. Oh, bukan karena hebatnya penginjil, bukan hebatnya Sinomensen. Nggak bisa ngomong kayak gitu. Itu karena sudah ada darah martir di sana. Sama dengan sekarang. Nggak perlu saya menganggap, oh karena saya di sini, oh nggak ada, itu antikris kayak gitu. Tapi lihat nanti anak-anak kita. Iya. Berapa banyak firman yang mereka dengarkan. Kan pasti akan mereka ingat nanti. Cobalah gimana lah kira-kira. Dulu saya, saudara, ketika mau belajar menjadi full timer. Setelah 2011 itu, saudara. Kan 2013 saya sakit itu. Ya kan? 2014 ketika saya memulai dari nol. Saya nggak tahu loh. Doakan orang saya nggak tahu loh. Nggak tahu loh saya. Tapi tahu nggak waktu itu? Saya cuma ingat satu ayat. Hidupku bukan aku lagi. Tapi kemanapun saya pergi, saya tidak takut. Saya tidak punya urapan, saya tidak punya karunia penglihatan. Bayangkanlah kalau anak-anak dengarkan kesaksian saya. Masih ingat dulu Esther ketika dia cuma tahu cuci. Coba, apa sih artinya cuci? Semua dicuci. Semua dicuci dengan air hidup. Cuci. Dia bukan cuci air hidup lagi. Yang dia tahu cuma cuci aja kok. Iya kan? Dia masih main boneka dulu kan? Udah lah buang semua boneka itu. Enggak, tetap aja dipegang dia boneka. Dicuci semua. Sampai hutang Ina aja atau tantenya pun itu dicuci juga. Sampai sakitnya pun dicuci. Apapun dicuci semua. Berhasil nggak? Berhasil. 5 tahun tuh umurnya dulu. Ya kan? Dulu solo saya ceritakan itu dulu ya. Ketika saya ceritakan kesaksian kita dulu di Jakarta, saudara. Wih, orang-orang di sana itu, saudara. Semangat sekali. Iya. Ada begitu banyak yang saya ceritakan sama mereka. Tapi tahu nggak? Apakah dulu saya itu bisa melakukan itu semua? Itu ketika kalau orang jumpa sama saya. Itu. Yang sudah saya bilang. Yang saya bilang jenderal itu ditinggalkan semua barang dia. Sudah mualaf lagi dia. Bayangin. Ada sajadahnya di situ. Iya. Sedikit pun saya tidak gentar. Bapak mesti kembali sama Tuhan. 1 jam lebih saya ngomong firman sama dia. Dia sudah muslim bro. Mungkin karena pekerjaannya dia jadi muslim.
Iya. Bayangkan ketika anak-anak kita menyimpan semua perkataan saya. Dunia seperti apa yang mereka masuki? Bayangkan kalau mereka itu berpikir Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Bayangkan bagaimana mereka bekerja sama satu dengan yang lain. Saudara masih ingat Sadrak, Mesak, Abednego? Mereka terpencar semua. Tapi firman Taurat yang diajarkan orang tua mereka tinggal dalam diri anak-anak muda itu. Sepanjang mereka hidup, 4 raja yang didampingi oleh Daniel, semua raja itu mengakui Allahnya Daniel. Iya, anak muda tadi mereka. Pengajaran orang tua mereka yang disampaikan ketika mereka makan. Cerita orang tuanya. Tahu gak kalian, nak? Allah kita dulu memimpin kita melalui nabi besar. Nabi Musa, dekat cerita. Kalian tahu gimana nenek moyang kita ketika mereka di Mesir. Tangan Tuhan yang kuat. Jadi kalian anak-anak, katanya, mereka cerita sama anak-anak mereka. Walaupun kita menderita sekarang, ingat, Tuhan bersama dengan kita. Orang tuanya cerita terus seperti itu. Terus. Mereka tidak cengeng ketika mereka dibawa. Iya, masih muda-muda mereka ketika dibawa dari kampung, dari kampung mereka, dibawa ke Babel, saudara. Mereka menguatkan kepercayaan mereka. Mungkin mereka ingat cerita tentang Yusuf. Ya, Yusuf ketika dibuang saudaranya, dibuang ke Mesir, dijual ke Mesir. Cerita itu saudara simpan di sini mereka. Ketika mereka menghadapinya, mereka tekun bekerja, saudara. Daniel berani bilang, Pak, kami gak bisa makan daging, apalagi daging yang dipersembahkan. Sekarang buktikan, Pak, kasih aja kami sayur. Setelah 10 hari, buat perbedaan nantinya. Coba bandingkan kami dengan yang lain, anak-anak yang lain itu. Dan mereka lebih sehat. Iya, saudara. Lihat bagaimana kita ini, saudara. Ya, nampaknya kita mungkin, kalau mungkin saudara di pihak saya gitu, aduh, kalau bisa lewat tiap bulan gitu ya. Ya. Kalau bisa lewat. Hebat. Tapi makin kesini ya saudara. Apalagi kalau ingat yang kemarin itu saudara. Ada. Tapi justru saudara. Ya Tuhan. Oh, saya sudah bisa masak sekarang, saudara. Ya. Belanja. Saya nggak pernah belanja kan, dari dulu nggak pernah. Mana tahu saya pergi ke pasar. Tapi saya mau. Dan bagi saya itu biasa. Ya. Mana istri saya. Bisa. Ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa walaupun rasanya saya terlambat. Nggak peduli orang ngomong apa. Saya mau. Ya. Walaupun rasanya sudah nggak melihat di depan kayak gimana gitu. Nggak melihat saya. Ya. Rasanya penuh tanda tanya. Iya. Kalau Tuhan kasih sedikit pengharapan di hati saya, saudara. Makasih Tuhan. Tapi saya tidak hidup karena itu Tuhan. Saya hidup karena setiap kata yang keluar dari mulutmu setiap hari Tuhan.
Iya. Apakah saya tahu besok Tuhan ngomong apa? Sama-sama kita bangun paginya kita. Sama-sama kita merasakan juga badan kita mungkin berat juga ketika bangun. Iya kan? Apakah langsung misalnya tubuh kita segar? Tidak. Saya biasa juga. Tapi di situ saudara, kita itu terus belajar dari hari ke hari. Oh saudara, Tuhan rasanya datangnya saudara dengan tegas sekarang. Iya. Tuhan sedang menyatakan dirinya. Sekalipun nampaknya Tuhan itu sekarang nampaknya dia lemah. Nampaknya dia kan ketika dikatakan ketika aku sakit, ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Iya. Saya menerima keadaan itu. Saya tidak merasa direndahkan. Saya tidak merasa hina. Karena memang saudara, apapun yang dilakukan orang terhadap saya, karena saya ini hamba Tuhan, mereka sedang melakukannya untuk Tuhan. Siapapun yang berkati saya, karena memang saya hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu artinya hidup, warisannya itu Tuhan. Iya. Jadi kalau ada orang yang meninggikan dirinya karena dia itu merasa, oh karena saya bisa, menjaga ini saya, ya, memang kamu di situ. Tapi nanti akan tiba saatnya, ketika diperhadapkan kepada Tuhan, aku tidak mengenal kamu, karena ketika aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Iya. Iya, kita jadi batu sentuhan. Saya belajar duduk di kaki Tuhan. Belajar. Ya Tuhan. Kadang kalau sudah mikirin, udah gimana nanti Tuhan. Saya belajar. Nggak ada jalan keluar, saudara. Nggak ada. Tapi Tuhan tahu kan hati saya. Tuhan tahu apakah saya bisa menenangkan diri saya. Kalau istri saya bilang, masih ada uang. Mungkin istri saya bilang, dari mana uangnya dia? Iya. Kalau istri saya kadang bilang kayak gitu, apa? Masa Tuhan gak punya uang? Ya. Kita berjalan terus. Dan mari kita lihat. Mari kita buktikan sama-sama, saudara. Ketika engkau sendirian bersama dengan sendirian. Ketika engkau berdoa. Percayalah. Tuhan tepat di samping. Ya. Jangan pernah takut. Saya selalu berkata, Pak E tidak pernah mati. Bapak saya yang 25 tahun yang lalu saja meninggal, bagi saya bapak saya gak mati. Iya, hidup. Saya suka ceritakan sama saudara. Saya masih segar, masih ingat senyumannya. Masih ingat ketika saya bawa dia dari kedai tua itu, saudara. Jalan Sempoyongan. Masih saya ingat, saudara. Tapi ketika dia cerita tentang ketika dia dibaptis, itu benar-benar bagi saya. Wah, mungkin dulu bapak saya gak ngerti. Tapi sekarang bapak saya ngerti. Inilah terang yang dia lihat itu. Gitu. Iya, ya semua.
Wow, saya lihat mama saya di sini, puji Tuhan. Karena menantunya sakit. Ya mungkin nggak tahu juga dia. Mungkin dulu sudah pikir, paling nggak pergi ke Batam lagi, aku biarlah di sini. Mungkin umurku pun sudah berapa. Mungkin aku ya meninggal di sinilah. Pikirnya kayak gitu kan. Masih diberikan kesempatan lihat anaknya di sini. Dia merawat menantunya di sini. Taruh mainnya. Ya. Istri saya nangis, aduh. Baru kali ini aku tidak cuci baju mama katanya. Dulu aku selalu masih bisa aku cuci baju mama dulu. Ya. Bersyukur saudara, di masa tua mama saya, dia bisa kenal Tuhan. Dia bisa dengarkan berita tentang kedatangan Tuhan. Dia bisa dengarkan lagi saya cerita sama dia. Iya. Dia bisa juga cerita sama saya. Iya. Bagaimana ketika dia mengikut Tuhan. Ketika orang satu kampung mungkin tidak menganggap dia, menganggap hina. Tapi sekarang Tuhan ubahkan mereka. Iya. Tuhan benar-benar bela, saudara. Jadi kalau saya ceritakan tentang Tuhan, pasti mama saya iya. Aku pun mengalaminya. Dan di masa tuaku, aku masih mengalami Tuhan. Iya, Tuhan yang sama yang bimbing saya. Yang bimbing mama saya, yang bimbing bapak saya. Yang bimbing mertua saya. Iya. Saya bangga, saudara. Tuhan aturkan semua itu. Ya. Dan kita akan melihat masa depan anak-anak kita, saudara. Kalau saya bisa cerita kayak gini, bukankah suatu saat anak-anak saya akan cerita tentang iman saya? Bukankah saya hidup dalam anak-anak saya? Iya, hiduplah. Sama seperti Tuhan katakan, kalau engkau tinggal dalam perkataan, simpan perkataan, maka engkau akan melihat. Engkau bisa minta apa saja. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Seperti itulah perkataan-perkataan kita. Disitulah saudara, pada akhirnya perkataan saya berubah akhirnya. Kan saya menyerahkan diri saya sama Tuhan. Tuhan, memang saya bisa bicara dari diri saya sendiri, Tuhan. Gak bisa kan Tuhan. Macam mana? Kan bukankah engkau yang mengatakan Tuhan, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Jangan takut apa yang kau katakan. Karena begitu engkau membuka mulutmu, aku akan menaruh perkataanku di dalam mulutmu. Aku akan berbicara melalui engkau. Bukankah itu yang ada dalam pikiran saya? Ya kan? Sehingga setiap hari kita bisa bersekutu, saudara. Ya. Tuhan terus mengajari kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan. Apa yang tidak pernah kita dengarkan. Apa yang tidak pernah kita lihat. Bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati kita sekalipun. Itulah yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Si Tuhan, kita berdoa. Makasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Firman-Mu terus berlimpah bagi kami Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu. Saat ini Tuhan kami beristirahat dalam hadirat-Mu sehingga kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Sekali lagi foto.